Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan pembelajaran yang kedua ini saya akan mengenalkan fungsi kepada kalian. Apa itu fungsi dalam definisi matematika? Pada kehidupan sehari-hari fungsi adalah manfaat. Tetapi pada matematika apa itu fungsi? Itu didefinisikan demikian. Ya. Fungsi adalah relasi atau pemetaan himpunan satu ke himpunan yang lain. Maksudnya demikian. Jika ada kelompok putra dan kemudian di sini ada kelompok permainan catur, sepak bola, bulu tangkis, 5 orang putra ingin melakukan pertandingan, nah hubungannya itu dinamakan sebagai fungsi. Nah, jadi ya bukan manfaat tapi relasi itu adalah definisi matematika tentang fungsi. Nah, kalau seandainya di dalam fungsi nanti kita akan mengenal tentang operasional, baik itu pengurangan, penjumlahan ataupun perkalian, sama seperti penjumlahan biasa, perkalian biasa, dan pengurangan biasa. Tetapi ini ada komponen-komponen X dan Y-nya, begitu ya. Kalau operasional biasa 2 tambah 2 sama dengan 4. Kali ini 2X plus sekian ya sama dengan berapa? Itu ada komponennya. Maka itu ada dalam operasional aljabar. Kemudian yang selanjutnya kita nanti akan mengenal komposisi fungsi. Misalkan kebutuhan anak perempuan dengan kebutuhan anak laki-laki digabungkan. Nah, semuanya ini adalah fungsi digabungkan. Ya, berapa keseluruhannya? Nah, itu adalah penggabungan dua fungsi atau lebih. Itu dinamakan komposisi. Seperti kita meramu kue seperti itu ya. Itu adalah komposisi fungsi. Kemudian yang ketiga adalah inverse atau kebalikan. Nah, apa maksudnya demikian? Jika suatu fungsi misalkan ya 2x sama dengan 5 ya, maka x-nya diketahui. Nah, misalkan 2x plus 4 sama dengan berapa? Jika x-nya adalah 1. Jika x-nya sama dengan 2, sama dengan berapa? Sama dengan di ujungnya itu dicari. Sekarang yang di ujungnya sudah diketahui, misalkan 100, maka x-nya berapa? Nah, begitu ya. Itu adalah kebalikan atau inverse daripada fungsi. Nah, tiga itu yang akan kita pelajari dan itu pasti akan bermanfaat nantinya. Apa saja manfaatnya adalah banyak sekali ya. Di dalam perkantoran nanti biaya operasional kantor biasanya dilambangkan ada fungsi-fungsi tertentu ya. 1 bulan berapa, 2 bulan berapa ya, termasuk juga gaji karyawannya dan sebagainya. Dalam bisnis ya bisa menganalisis biaya produksi, keuntungan yang didapatkan, perhitungan upah kerja ya. Dalam peternakan bisa menganalisis kebutuhan dan persediaan hewan ternak dalam 1 tahun berapa ya. Dalam 1 tahun berapa kebutuhan ternak untuk kurban, kemudian kira-kira berapa yang harus diternakkan. Kita tahu bahwa sapi itu kan 1 tahun kalau sudah masanya untuk melahirkan dia akan berkembang biak. Nah, itu bisa kita prediksi dengan fungsi. Ada rumus-rumusannya yang akan kita manfaatkan untuk mempermudah menganalisis hal-hal yang akan datang. Di sini saya sebutkan juga dan lain-lain. Sebenarnya secara tidak langsung kita itu berhubungan dengan fungsi. Baik itu kebutuhan kalian pada sekolah, misalkan makannya ya, kebutuhan pakaiannya, pulsanya, itu kalau misalkan kita komponenkan itu fungsi tersendiri. Nah, begitu ya. Itu adalah fungsi. Jadi matematika itu adalah mencoba menganalisis dan mempermudah dalam hitungan-hitungan sehingga nanti kita bisa memprediksi hal-hal yang akan kita persiapkan. Itu ya matematika, termasuk juga fungsi ini. Nah, apa saja ringkasan materi yang kali itu kita lakukan? Yang pertama adalah kita mengenal tentang fungsi linear, fungsi kuadrat, dan fungsi rasional. Masing-masing mempunyai kegunaan, mempunyai penempatan. Linear biasanya itu sesuatu yang konstan. Ya, kalau kuadrat biasanya kelipatannya berkuadrat cepat, begitu ya. Nah, kalau misalkan kematian orang itu kuadrat itu membahayakan. Tapi kalau linear
itu juga membahayakan. Yang terpenting adalah linearnya itu turun, itu bagus ya. Kalau menanjak linearnya, wah itu mengkhawatir. Apalagi kalau kuadrat dari 2, 4, 16, wah itu mengerikan ya, pasti ada sesuatu yang salah. Demikian juga pada rasional dan irasional, pecahan. Biasanya itu pada perdagangan, karena itu ada hal-hal yang dibagi di situ ya. Nah, itu adalah berhubungan dengan fungsi. Yang lain adalah tadi komposisi ini saya contohkan adalah dua fungsi digabungkan, lambangnya demikian. Inverse itu lambangnya demikian. F-1 itu inverse. Kalau 0 kecil ini adalah lambang dari komposisi. Kemudian operasional fungsi contohnya demikian. Nah itu ya, itu adalah materi-materi. Nah ini contoh kasus ini contoh, jangan ini adalah contoh. Ketika suatu kantor memiliki rumusan fungsi untuk menggaji karyawannya adalah demikian. Ya, suatu kantor akan menggaji karyawannya pasti ada rumusannya. Ya, nah ini adalah contoh daripada kasus yang akan kita hitung. Nah, kalau kalian sebagai manajer perusahaan atau pemimpin kantor, kalian bisa menentukan kira-kira sesuai dengan budget pendapatan dari kantornya berapa sehingga bisa dibuatkan fungsi, begitu ya. Di bank juga ya, karena itu ada berapa persen kalau kita menabung, berapa persen kalau misalkan kita deposito, berapa persen kalau kita meminjam dan kemudian mengembalikan. Semuanya ada rumusan. Kalau misalkan dihitungnya 1 bulan sekian, 2 bulan sekian, maka itu ada hitungannya dan itu adalah fungsi. Nah, semuanya itu sekali lagi untuk mempermudah dan bisa kita menganalisis hal-hal yang akan terjadi ya. Itulah kegunaan matematika. Ya, tapi itu adalah tingkat lanjut sebagai orang yang sudah menggeluti tentang ilmu matematika lebih jauh. Nah, jadi kesimpulannya adalah demikian. Kalau menurut saya, fungsi ketika kita belajar adalah nanti akan mengenal berbagai fungsi, dan ini sekedar dasarnya saja. Kemudian bisa mengaplikasikan, ya. Kemudian bisa menganalisis, ini tulisannya kurang pas, menganalisis masalah, kemudian mempersiapkan. Nah, ini yang terpenting di bagian bawah ini, ya, bagian bawah. Jadi kalau kita belajar fungsi dan kemudian kita bisa menganalisis ini, ya, kebutuhan sekian tahun, kebutuhan orang, ya, semuanya bisa membuat fungsi tersendiri. Kalau tidak ada hal-hal apa-apa, bisa dipastikan akan terjadi. Ya, nah, kenapa misalkan itu ada rencana dalam sebuah negara itu sekian, ada pendapatan sekian, kita akan lakukan, pasti ini akan menjadi sesuatu yang maju. Itu yang negara itu. Tapi kalau misalkan ada bencana, ada sesuatu yang menghambat, kebanjiran, bencana alam termasuk sekarang corona, maka itu di luar hal-hal itu adalah sesuatu yang di luar kebiasaan. Artinya seharusnya pas, tapi karena gangguan maka tidak terjadi yang kita ramalkan. Nah, ilmu matematika pada intinya demikian. Ya, kita bisa menghitung, memastikan kebutuhan yang akan datang, dan kita bisa bersiap-siap apa yang harus kita lakukan. Termasuk juga penerapan tentang fungsi ini. Itu ya pengantar daripada ilmu fungsi yang nanti akan kita rinci, kita menyelesaikan kasus-kasus dalam kehidupan sehari-hari. Demikian, mudah-mudahan bisa terserap gambaran ini. Nanti kalian bisa bertanya kapan saja kepada saya. Ya, tidak usah mengenal waktu siang malam, silakan. Nanti saya kasih nomor informasi. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Oke, thank you.